Saking jagonya dia main bass, tangannya nggak pernah keselio, bassnya yang keselio. Langsung saja kita saksikan dia. Berry Likumahua. Terima kasih sekali lagi untuk Berry Likumahua. Iya. Kemajuannya udah pesat. Udah banyak perkembangan anak ini. Semalam gue baru aja slapping udah jago banget sekarang. Iya. Oh, sleeping. Di rumah dikulik ya tadi ya? Nanti dilatih lagi. Dilatih lagi ya. Makasih ya, Mas. Makasih lah sama gue. Dan seperti kita tahu dari nama keluarganya aja udah tahu bahwa keluarga ini adalah keluarga musisi. Seperti kita tahu almarhum Uta, kemudian Babe. Nah, sekarang lu sendiri juga. Masih ada nggak keluarga lain yang ikutan juga? Ada sih sebenarnya beberapa. Ada juga? Nyanyi juga, cuman ya nggak keluarga-keluarga jauh banyak banget. Oh gitu, enak banget kalau acara keluarga bikin panggungnya sendiri gitu ya. Makanya suka malas datang. Oh. Rame. Terus main lagi gitu ya. Tapi di antara alat musik yang dipegang, kenapa pilihnya bass? Sedangkan dalam band biasa tuh bass sama drum tuh kan bassnya aja gitu. Yang nongol biasanya orang main gitar atau vokalis. Lu pilihnya kenapa bass? Unik aja sih, bass tuh basic dari semua jenis musik gitu. Maksudnya kalau musik pasti harus ada bassnya dimanapun dan bass tuh menentukan arah dari sebuah musik. Gitu. Oh, dan gitu. pengen bikin perbedaan aja. Kalau orang banyak pilih gitar, banyak pilih drum, gue pengen main bass. Pilih bass. Biar job lebih banyak. Ya. Biasanya kalau basis tuh suka ngebeca di mana-mana gitu ya biasanya ya. Nah, ini kan berarti dengan job yang lebih banyak, maksudnya dengan masuk aliran apa aja masuk, apa memang berarti harus menguasai semua aliran atau gimana? Apa cuma khusus jazz saja? Kalau gue sih akhirnya lebih memutuskan untuk lebih fokus di jazz ya, karena emang musiknya pengennya ke situ. Sebenarnya kalau menguasai semua aliran sih kayaknya nggak semua orang bisa ya, karena beda-beda aliran, beda-beda tingkat kesulitan juga. Jadi ya fokus aja di mana yang gue suka itu yang gue mainin. Oh gitu, emang ada referensi nggak? Apa kamu awalnya langsung cinta sama jazz? Apa ada percobaan dulu nyoba drum? Dulu main punk, main British pop, main ska, main segala macam. Cuman ya balik-baliknya ke jazz lagi, dari kecil sukanya jazz. Ya gitu, tapi kalau boleh tahu nggak, siapa musisi favorit lu di Indonesia? Indonesia, wah banyak banget. Orang-orang kayak Indra Lesmana, kayak Erwin Gutawa, Faris RM, banyak banget sih kalau Indonesia. Yang Cemanu sama pemain bass salah satu yang gue kagumin. Indro Arjo Dikoro juga. Banyak juga ya. Banyak. Mungkin dia agak sungkan mau bilang Ari Untung ya. Tapi kita akan ngobrol banyak sama Berry setelah satunya di Tuna Show. Ya, bagaimana petikan cabikan bass dari Berry? Cabikan, gesekan dan buayan. Dulu kabarnya Berry ini agak enggan menggunakan nama keluarga di belakangnya, gitu. Kalau dipakai di panggung namanya Berry Liku. Oh, kirain Berry Prima. Bukan, malah Berry Liku gitu. Kenapa sih awalnya sungkan menggunakan nama Likumahua di belakang? Padahal kan orang langsung tahu pasti kan. Iya. Jadi dulu tuh gue lebih nggak mau diasosiasikan sama keluarga terus gitu. Jadi kan kalau dikenalin kemana-mana, tadinya orang nggak respect nih gitu. Begitu dikenalin, oh ini Berry, dia main apa? Main bass. Oh dia anaknya band Likumahua gitu. Biasa orang langsung, oh halo gimana
apa gini. Dan gue mulai agak, kok semua menghargai gue cuman karena nama keluarga gue ya gitu. Oh, Di situ gitu. gue coba ganti Liku aja gitu. Pakai ejaan lama LIKOE gitu, Liku. Ya udah akhirnya berjalan setahun tuh kayak gitu. Jadi di mana-mana buku acara segala macam, rundown apa segala macam pasti namanya Berry Liku gitu. Tapi ya karena bokap mulai agak jengah kali ya. Mulai tahu anaknya kok nggak mau pakai nama Liku Mahua ya gitu. Dia nanya ke nyokap gitu dan bilang, kenapa sih si Berry nggak mau pakai nama keluarga gitu. Dan sejak itu gue mutusin, oke gue balik deh pakai nama Liku Mahua. Dan gue ngerasa waktu itu udah cukup bisa membuktikan bahwa gue bisa main tanpa harus menggunakan nama besar gitu. Oh gitu, maksudnya tadi lu pikir kalau misalnya pakai nama Liku Mahua orang respectnya sama lu palsu gitu ya? Iya gitu. Tahu cuma gara-gara wah nama besar bokap. Itu dia. Dilihat dari nama belakang. Saat itu bokap udah langsung respect bahwa lu sebenarnya tujuannya adalah untuk buktikan dulu bahwa musikal itu udah yang paling utama gitu. Iya, dulu gue sama bokap juga waktu gue mulai main musik agak kurang baik hubungannya gitu. Karena tiap kali gue nanya sesuatu bokap biasanya malah nggak mau jawab gitu, nggak mau bantuin gitu. Jadi gue agak-agak sebel gitu dan dia pikir, wah karena dia sebel saya nggak mau bantuin dia waktu mulai belajar ya gitu. Cuman ya akhirnya begitu dia ngerti alasannya karena saya nggak mau, gue bilang sama dia saya nggak mau pakai nama keluarga dan nggak pengen dinilai hanya ikut dompleng nama keluarga lah gitu. Baru dia mulai respect dan dia ngerti. Perselisihannya di sektor mana sih? Apa sektor genre, sektor alat musik atau? Sektor semua enggak sih karena dia kan ya dia otomatis dia udah lebih senior, dia udah ngerti dunia musik kayak gimana. Sementara gue masih baru mulai dan tiap kali gue nanya dia punya cara untuk mendidik gini, lo harus bisa survive sendiri gitu. Jadi bukan karena bantuan siapa-siapa. Jadi tiap kali gue nanya, misalnya gue nanya, "Pak, ini cara mainnya gimana sih? Lagu ini susah banget." Dia selalu bilang cari sendiri dong. Kalau lo nggak nyari sendiri lo nggak akan pernah tahu gimana caranya main yang benar gitu. Lo akan cuma bisa diajarin doang. Istilahnya kalau dia biasanya cuma ngasih ikan, dia pengen ngasih kailnya biar gue belajar mancing sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Secara analogi berarti Analogi lo bahaya. suruh membelajarnya luar biasa ya. Tapi kok kembali nih ngomongin soal ayah, ada satu artikel soal kamu dan ayah kamu. Coba kita lihat. Ada. Berry Liku Mahua takluk kepada sang ayah soal jazz gunung. Saya baru tahu kalau jazz itu ada jazz gunung. Apakah ada jazz sawah atau jazz Jazz pantai. karena jazz bukit? Itu mainnya harus di atas gitu ya. Sambil menggigil. Iya bener banget. Oh gimana tuh? Jazz gunung, maksudnya jazz gunung apa nih? Jazz Gunung itu sebuah event yang diadain sama satu komunitas, salah satunya ada Mas Butet Kertarajasa sama Mas Jaduk Ferianto. Mereka bikin udah tahun keempat kalau nggak salah. Mereka selalu bikin di Bromo. Jadi konsepnya kita main di deket banget sama kawah Gunung Bromo. Jadi pemandangannya indah banget, cuman ya itu udaranya bener dingin banget. Dingin banget ya. Tapi yang nonton? Yang nonton juga kedinginan. Jadi seru gitu. Ada anglo di mana-mana gitu. Itu katanya di situ takluk, maksudnya takluk tuh gimana tuh? Ada sesi kayak battle gitu. Biasanya gue sama bokap suka kalau lagi manggung bareng kita kayak battle, tuker-tukeran licks gitu. Jadi gue main apa di bass, nanti dia main di flute atau di trombone. Atau kadang-kadang dia punya ilmu-ilmu tertentu yang karena ilmunya lebih banyak ya. Jadi otomatis gue biasanya nyerah gitu. Ampun bos. Mungkin kayak gitu kali. Tapi awalnya denger-denger nih sebelum akhirnya udah benar-benar serius di jazz, awalnya main additional dulu. Yes, banget. Itu main additional semua genre atau hanya untuk di jazz saja? Enggak, semua genre. Semua genre? Ya. Kalau di pop sendiri beberapa yang paling lama dulu main sama Glenn Fredly. Itu dari 2004, 2003 akhir sampai 2007. Terus main sama Agnes Monica juga, main sama Dewi Sandra, main sama Marcel, main sama Elo juga sempet. Andin juga sempet. Banyak banget sih kalau additional player dulu. Ya namanya mencari sesuap nasi ya, kemana-mana aja kita jalanin. Tapi maksudnya yang diiringin juga kelas A semua tuh ya ibaratnya ya? Ya bisa dibilang Nah, gitu. yang paling ideal untuk musisi bisa survive tuh menurut lu gimana? Harus punya band kah? Atau harus jadi additional player kah? Harus punya Atau album harus kah? punya studio? Kalau menurut gue semua akan menemukan passionnya masing-masing. Karena kita nggak bisa bilang yang ini akan merupakan sebuah cara untuk survival yang benar. Karena semua akan ada menemukan jalannya masing-masing. Kalau buat gue dulu additional musician adalah salah satu pilihan yang paling mungkin. Wah additional player asik nih, gue additional player sekaligus main jazz juga. Karena ya kalau di dunia jazz dulu ya kehidupan di musik jazz tuh agak berat gitu kalau kita mau ini. Jadi harus balance-nya dengan additional. Tapi ternyata malah jadi berantakan karena gue jadi lebih fokus di additional, jazznya jadi nggak ketulungan gitu, jadi nggak balance gitu. Dan akhirnya ketika gue memutuskan gue harus main jazz aja deh gitu, survive nggak survive gue jalanin, ternyata bisa survive juga dan malah lebih gila menurut gue gitu, gue malah lebih puas, secara batin juga seneng gitu, jadi beda-beda sih. Oh begitu, bagaimana cara menikmatinya tuh beda-beda ya? Yes. Tapi bisa soal jazz itu image-nya adalah musik-musik yang segmentasinya kelas A gitu ya. Untuk kalangan komunitas lah ya. level tertentu di kelas A gitu. Apakah emang jadinya kurang merakyat? Fenomena kayak gitu cuma ada di Indonesia ya. Kalau misalnya kita kulik
jazz itu sendiri terbentuknya kalau di Amerika memang dia dari musiknya budak-budak gitu. Which is budak-budak belian yang 300 tahunan lalu ditinggal sama para pemiliknya, tanda kutip. Terus mereka ninggalin alat musik. Ya mereka menyalurkan kreativitas mereka yang which is mereka dari musik Afrika. Dituangkan ke dalam musik-musik barat gitu. Jadi ya akhirnya terciptalah musik jazz itu sendiri. Ya aslinya itu musik rakyat sebetulnya. Tapi rakyatnya mereka. Nah ketika dibawa ke sini ya dengan kemasan tertentu ya otomatis kita nggak bisa langsung terima kulturnya gitu. Jadi ya dibilangnya kelas A. Sebagai seorang musisi, kalau menurut lo misalnya ada satu grup band impian lo ini ya, mau main sama siapa aja? Pemain gitarnya siapa, vokalisnya siapa, mau hidup boleh, mati boleh. Dibentuk. Line up-nya siapa aja yang paling menurut lu pengen main bareng banget? Pengen banget ya. Vokal? Vokal, John Mayer. John Mayer. Iya. Itu bisa sekaligus gitaris juga. Oh iya. Jadi bayaran- nggak usah pakai gitar ya? bayaran nggak terlalu banyak pecahannya kan. Oh dia ini memang, ini bisnis. Bisnis fokus. Bagus. Pikirannya Bagi-bagian juga. bagi-bagiannya ya. Drummernya mungkin dramisnya. Drummer, ada pemain drum asik banget namanya Aaron Spears, dia pemain drumnya Usher. Asher ya? Itu paling. Siapa lagi ya? Keyboard? Keyboard. Indra Lesmana tapi udah main bareng, jadi Jamie Cullum aja deh. Jimmy Cullum? Kan ngayal nih kan? Heeh. Ya udah Jamie Cullum. Nggak pernah ditelannya dikulum terus gitu? Oh jadi gitar udah termasuk John Mayer ya? Iyalah sekalian kan. Oh sekalian ya. Hemat Itu budget. orangnya masih hidup semua ya? Masih. Oh Siapa mungkin- tahu bisa kan? Siapa tahu bisa. Namanya sebuah pengharapan sama orang yang masih hidup, nggak mungkin apa namanya, nggak ada kata nggak mungkin ya kan. Nah ini tentunya juga menjadi sebuah visi positif untuk yang sekarang lagi mulai nge-band atau juga mungkin sekarang lagi belajar jazz atau belajar bass. Ini sebuah sebuah titik terang bahwa semuanya masih bisa dijalankan dengan baik ya kan. Yes. Ada, wow hidup di musik susah gini kan. Ada juga orang tua yang ngomong gitu. Oh main kenapa bass, kenapa nggak gitar aja? Ternyata salah juga ya kan. Oke sekali lagi sekarang beri tepuk tangan yang meriah untuk Berry Likumahua. Apa yang saya ajarkan mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu buat dia nanti. Oke, bicara soal sesuatu apalagi di dunia seni. Kalau kita benar-benar menguasainya pasti itu akan jadi sesuatu. Bukan hanya di musik, tapi dunia fotografi juga. Yes. Ingin tahu seperti apa kesulitan menjadi seorang fotografer? Ini adalah dia, Ala Tuna Show. Model itu selalu merasa banget punya sisi wajah yang indah untuk difoto. Dan kita sebagai fotografer harus bisa mengekspos hal tersebut agar moodnya baik saat difoto. Ini buat cover, jadi kita frontal. Aku dulu coba depan. angle-nya tuh emang sebelah kiri, Enggak, kecantikan buat di paripurna depan. aku terpancar. Coba kiri dulu, coba kiri. Ke depan ya, siap ya, ke depan aja. Ini soal buat cover, ikutin saya udah Iya, 10 iya, tahun. iya. Baca ini ya, 1, 2, 3. Tadi udah bener. Aduh, dari kanan. Siap. Ganti modelnya, ganti. Majalah apa nih, ganti. Aku bagusan. Nggak, pakai sendiri. Susah ya, kalau sendirian. Karena model itu juga seniman, biasanya juga ingin terlibat dalam produksi syuting foto. Berikanlah kesempatan agar mereka juga bisa mengeluarkan idenya. Iya, Tunggu. Ini buat apa? ini produk ini baju wanita. Ya iya, tapi nggak kayak gitu dong. Gayanya lebih kayak gini, gitu. Enggak, Mbak, dia mintanya yang frontal biar bajunya kelihatan semua gitu ya. Enggak. Siap, 1. Gini deh, coba deh. Cobain deh. Gimana? Cobain rasain Ya, tapi deh. diminta kliennya gitu. Iya, coba deh bayangin produk perempuan. Heeh. Nah, coba gayanya dikit, agak feminim gini. Nah, di samping kakinya ke depan. Nah, itu bagus tuh. Nah, sekarang depan gini, set lebih ke bawah gitu. Ya kan nggak mau produk perempuan masa ngangkang gitu. Nah, lebih feminim. Nah, gitu ya bagus. Itu bagus. Dari belakang terus set ke depan gitu kiri ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bagus kan ide saya, nah kayak gitu. Bagus. Nah, udah banyak. Udah ya? Langsung aja kasih ke kliennya. Yaudah. Ya. Makasih Mas Arya. Iya. Selalu berikan kesempatan kepada model yang kita foto untuk bisa melihat hasil foto dari kamera kita agar model tersebut juga tahu kualitas sang fotografer. Lihat. Hah? Enggak, Mbak. Iya. Nggak fokus. Enggak, ini baru ngecek lightingnya. Aduh. Coba cek di badan dulu ya, coba. Agak frontal dikit, coba. Lihat. Mbak, ini belum foto, masih ngecek. Saya nggak kuat ya kayaknya. Mbak, kalau nggak mau diatur ya udah deh. Sekali lagi nih, Mbak. Ya.
Oke. Lighting-nya. Siapa nih? Coba. Lihat. Ah, udahlah, pulang aja. Gimana sih? Gini dong. Fotografer. Lihat. Bagus. Mas Ari, bagus. Mas Ari.